Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Vitasari dengan NPM 2424104 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau kurikulum kurma. Baik, yang pertama yaitu elemen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau bisa disebut K13 merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kurikulum ini menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa elemen utama dari kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau bisa disebut SKL, menentukan kriteria kemampuan lulusan yang mencakup 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada standar isi, mengatur ruang lingkup materi pembelajaran dan kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga ada standar proses, mengatur pelaksanaan pembelajaran agar berlangsung secara aktif dan berpusat pada peserta didik melalui pendekatan ilmiah. Yang keempat ada standar penilaian, menentukan cara menilai hasil belajar peserta didik secara autentik, mencakup proses dan hasil belajar dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum 2013. Ciri-ciri kurikulum 2013 mencakup 4 hal. Yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Yang ketiga, ada pembelajaran tematik terpadu terutama di sekolah dasar. Dan yang terakhir, ada penilaian menggunakan penilaian autentik. Materi selanjutnya yaitu elemen atau komponen kurikulum merdeka. Elemen atau komponen ini mencakup 6 hal. Yang pertama ada capaian pembelajaran atau CP, kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran atau TP, rumusan kemampuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran sebagai tujuan dari CP. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran atau ATP, urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang keempat, ada modul ajar, perangkat pembelajaran yang digunakan untuk guru melaksanakan kegiatan belajar. Yang kelima ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PS, kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Dan yang terakhir ada asesmen penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, menggunakan fase pembelajaran bukan pembagian kelas secara kaku. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menekankan penguatan karakter melalui proyek P5. Yang kelima, yaitu memberikan kebebasan bagi guru dalam merancang pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu perbedaan elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di sini dapat dilihat dari aspeknya. Kurikulum 2013 berfokus pada siswa, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan kurikulum merdeka capaian pembelajaran dan pengembangan karakter. Aspek kedua yaitu struktur kompetensi dari kurikulum 2013 yaitu KI dan KD, dan kurikulum merdeka yaitu capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP. Aspek yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Di kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan secara saintifik, sedangkan kurikulum merdeka melalui pembelajaran diferensiasi. Dan aspek yang terakhir dari aspek penilaian. Dari kurikulum 2013
meliputi penilaian autentik, sedangkan kurikulum merdeka meliputi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.